Perkenalkan, saya Anas dari Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di LKPP. Nah, pada sesi kali ini, saya akan memperkenalkan ya tentang toko daring. Nah, jadi di sesi ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama itu pengenalan toko daring. Jadi nanti kita akan membahas mengenai latar belakang, konsep, metode pembelian, dan mitra-mitranya apa saja yang ada di toko daring. Kemudian nanti yang kedua ada transaksi dan komoditas apa sih yang sebetulnya ada di toko daring. Dan terakhir adalah cara mendaftar bagi PPMSC ataupun merchant. Dan kalau masih ada waktu nanti ada demo aplikasinya. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf nih suara saya sedang agak serak sedikit. Tapi saya lanjutkan saja. Oke, pertama kita ke latar belakang ya. Nah, jadi toko daring itu awalnya berawal dari arahan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan barang jasa pemerintah ya. Ada 3 arahannya. Yang pertama tentang tingkatkan penggunaan produk dalam negeri, lalu tingkatkan porsi UMK dan koperasi, dan terakhir percepat penyerapan APBN dan APBD. Nah, untuk mewujudkan ketiga arahan ini, LKPP berinisiatif ya untuk membuat suatu platform purchasing pengadaan pemerintah yang pertama toko daring. Nah, seperti ini tampilan websitenya. Ini landing page kalau Bapak Ibu mau mengunjunginya, itu bisa dikunjungi di tokodaring.lkpp.go.id. Di situ ada beberapa informasi terkait toko daring. Nah, jadi sebetulnya toko daring kalau kita lihat di definisi, di regulasi ya, itu merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau kita singkatnya PMSE yang berbentuk marketplace dan retail daring. Oke, jadi di sini ada beberapa kunci ya. Sistem yang dikembangkan oleh LKPP, kemudian memfasilitasi PBJ melalui PPMSE, yang itu kalau dipecah menjadi marketplace dan retail daring. Nah, sebetulnya toko daring ini sudah ada sejak tahun 2020. Namun saat itu namanya adalah Bela Pengadaan. Karena di 17 Agustus 2020, LKPP mengeluarkan pilot project yang namanya Bela Pengadaan. Di situ ada 6 marketplace di awal yang bekerja sama dengan LKPP. Dan Bela Pengadaan itu merupakan platform yang membuat pemerintah itu dapat berbelanja langsung ke UMK gitu ya. Dan seiring waktu berjalan muncul regulasi baru, jadilah toko daring. Jadi Bela Pengadaan berubah namanya menjadi toko daring. Dan sampai sekarang 2022 banyak regulasi baru dan dukungan dari pihak-pihak eksternal LKPP, jadilah toko daring yang sekarang. Nah, sebetulnya bagaimana sih toko daring itu bekerja gitu ya? Bagaimana toko daring itu mewujudkan tadi tiga arahan tadi? Nah, kita bisa melihat konsep atau gambaran umumnya ya terkait toko daring. Jadi di sini LKPP di tengah dengan platform toko daringnya telah bekerja sama dengan marketplace dan retail daring di seluruh Indonesia ya, dengan cara mengintegrasikan sistemnya, sistem toko daring dan sistem marketplace. Nah, jadi seluruh pedagang atau merchant UMK yang tergabung di masing-masing marketplace itu secara otomatis langsung on board ke sistem toko daring, ke sistem pengadaan pemerintah. Nah, itulah salah satu cara agar pejabat pengadaan ataupun PPK dari KLPD lain dapat langsung belanja ke UMK di seluruh Indonesia dengan cepat ya, dengan LKPP mengintegrasikan sistemnya dengan sistem marketplace yang ada. Itu salah satu cara untuk mewujudkan peningkatan UMK dan PDN. Nah, jadi marketplace apa saja yang ada di toko daring? Nah, ini kalau kita buka tadi webnya ya di tokodaring.lkpp.go.id, itu ada daftarnya. Kalau di layar ini hanya sebagian saja karena nanti tidak cukup ya. Nanti bisa dilihat di websitenya ada mulai dari Grab, Gojek,
Bukalapak, Blibli, dan seterusnya ya, sampai yang terakhir gitu. Kemudian di toko daring sebetulnya bisa seperti apa sih belanjanya? Nah, ini ada 4 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada peserta dari pemerintah. Nah, di sini ada 4 cara belanja di toko daring. Yang pertama pembelian langsung. Kalau nilai transaksinya di bawah 50 juta. Kalau Bapak Ibu beli 50 sampai 200 juta, Bapak Ibu melakukan negosiasi harga. Kalau di atas 200 juta nanti permintaan penawaran ataupun ada metode lainnya, begitu ya. Jadi di dalam toko daring dikotak-kotakan berdasarkan nilai transaksi pada saat check out nanti. Ini kalau Bapak Ibu ada yang pernah membuka toko daring, ini ada 4 pembagian kanal mulai dari bea pengadaan di mana dia fokus kepada UMK, lalu ada PDN non UMK, ini kebanyakan isinya retail daring, lalu ada kurasi lokal dan kurasi lainnya. Oke, kemudian tujuan dari toko daring itu sebetulnya ada 4, yaitu cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Jadi dengan adanya toko daring, harapannya pengadaan itu lebih cepat. Jadi hanya tinggal klik saja seperti Bapak Ibu belanja di marketplace pada umumnya, cepat dan mudah gitu ya. Lalu transparan karena seluruh harganya tercatat, terpampang jelas di layar, jadi semua orang bisa melihatnya. Kemudian tercatat secara elektronik, jadi pengadaannya akuntabel gitu ya. Tidak bisa seperti dulu lagi bermain pengadaan dan sebagainya gitu, karena seluruh transaksinya akan tercatat secara elektronik. Oke, di bagian pertama ini kita sudah membahas mengenai latar belakang, definisi, sampai dengan konsep dan mitra toko daring ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi di toko daring. Oke, baik. Ini adalah gambaran transaksi sampai dengan bulan ini ya. Ini data bulan ini. Kalau di websitenya dibuka juga kelihatan. Jadi total transaksi toko daring secara kumulatif itu ada 418 miliar dengan 155.000 transaksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan ada 14.000 pejabat pengadaan yang terdaftar di toko daring. Ini tentu jumlahnya tidak terlalu besar gitu ya, tapi akan terus bertambah seiring waktu. Nah, kita lihat di sini. Ini grafik transaksi toko daring. Jadi ini dipecah per tahun dari 2020, 2021 dan 2022. Bisa terlihat di tahun 2020 di mana LKPP baru melakukan pilot project bernama bea pengadaan, itu transaksinya ternyata hanya 204 juta Bapak Ibu. Itu karena banyak hal ya, ada masalah implementasi, kemudian awareness-nya belum ada mungkin ya. Kemudian di 2021 meningkat drastis menjadi 122 miliar. Nah, ini karena awareness sudah terbentuk dan banyak regulasi pendukung tentang program toko daring. Dan di 2022 ternyata naik lagi menjadi 293 miliar rupiah. Ini berkat dukungan dari stakeholder luar LKPP juga gitu. Jadi bisa disimpulkan dari data ini bahwa transaksi toko daring semakin tahun semakin meningkat tinggi. Nah, oleh karena itu untuk masa depan dari toko daring itu masih banyak sekali kemungkinannya gitu ya. Kalau selanjutnya ini adalah sebaran transaksi toko daring. Jadi kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu dari pelaku usaha gitu ya, sebetulnya di daerah mana saja sih toko daring ini banyak ditransaksikan? Nah, ternyata memang paling banyak di DKI Jakarta, di mana di situ banyak instansi pusat gitu ya. Kemudian yang kedua paling banyak ada Bali, Jawa Tengah, Jogja, dan seterusnya. Ini LKPP terus berusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan transaksi ya di masing-masing daerah. Nah, sebetulnya banyak hambatan juga implementasi di daerah itu, salah satunya
sedikitnya merchant yang ada di daerah tersebut yang bergabung di toko daring. Nah, oleh karena itu kalau di sini ada Bapak Ibu dari merchant, dari penjual gitu ya, itu bergabung saja, terutama kalau misalnya di daerahnya masih sedikit transaksinya, itu bergabung saja, nanti jadi bisa dibeli oleh pemerintah setempat gitu. Oke, kemudian selanjutnya barang apa saja yang bisa dijual di toko daring. Nah, ini ada 13 komoditas, mulai dari makanan, souvenir, furnitur, sampai dengan akomodasi. Jadi kalau di sini Bapak Ibu misal dari pelaku usaha menjual salah satu dari komoditas ini, itu bisa masuk ke toko daring. Jadi tinggal mendaftar saja. Nah, begitu juga dari pengguna pemerintah. Jadi di sini banyak sekali barang-barang yang sudah disediakan ya di toko daring. Jadi kalau misal ada dinas gitu ya, mau pergi dari lokasi A ke lokasi B, di situ ada transportasi di toko daring. Kemudian mau pengadaan elektronik ada juga di situ, pengadaan seragam ada juga. Nah, jadi macam-macam. Dan yang terbaru toko daring akan mengeluarkan travel gitu ya. Jadi nanti kalau beli tiket pesawat misalnya, ataupun ada acara di hotel, untuk akomodasi hotel, itu juga bisa di toko daring. Oke, nah ini barang jasa dalam toko daring ya, yang tadi 13 komoditas. Kalau ini adalah kriterianya. Kriterianya itu standar, kemudian resiko rendah, dan harganya terbentuk di pasar. Ini adalah screenshot dari toko daring, ini untuk user pemerintah. Seperti ini kalau sudah login, ada terlihat banyak komoditasnya. Kemudian kalau diklik salah satunya, ini terlihat juga marketplace-nya di komoditas tersebut gitu. Oke, di sesi kedua ini kita sudah merekap bagaimana transaksi, bagaimana kesempatannya kalau mau bergabung ke toko daring, kemudian komoditas-komoditas apa saja yang ada gitu ya. Nah, sekarang kita mendaftar nih. Kalau misal di sini Bapak Ibu dari pelaku usaha ataupun ada PPMS di sini yang ikut hadir, itu sudah tertarik misalnya ya, kita akan membahas bagaimana caranya bergabung ke toko daring. Yang pertama kita sebagai PPMS dulu ya. PPMS itu sebetulnya adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Itu kalau bahasa regulasinya di PP nomor 80 2018. Nah, tapi kalau secara umum ya kita biasa gunakan itu adalah marketplace atau retail daring. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu punya marketplace sendiri, misalnya Bineka, Blibli, gitu ya, itu masuknya PPMSE. Ataupun retail daring, misalnya Bapak Ibu punya tokosepatu.com gitu misalnya. Nah, itu berarti retail daring, harus sistem elektronik gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu hanya memiliki toko, nah itu berarti Bapak Ibu merupakan merchant atau seller, bukan PPMSE. Oke, kita bahas yang PPMSE dulu. Kalau PPMSE mau bergabung, ini tahapannya. Yang pertama, pengumuman itu selalu ada ya 24 jam di toko daring.lkp.id. Kemudian ada pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa daftar melalui website, nanti saya tunjukkan. Kemudian setelah daftar, nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator kami. Jadi setelah daftar tunggu dulu untuk proses verifikasi. Nah, prosesnya berapa lama? Itu tergantung jumlah antrian, tapi umumnya itu 1 sampai 2 minggu lah ya. Kemudian setelah verifikasi nanti ada hasilnya. Kalau lolos, nanti keluarlah surat penetapan. Kalau tidak lolos, nanti akan ketahuan apa sih yang kurang dokumennya gitu. Nah, setelah ada penetapan, nanti ada integrasi sistem. Karena tadi di bagian di depan, LKPP harus berintegrasi sistemnya dengan PPMSE. Ini akan dilakukan integrasi sistem setelah lolos verifikasi. Gitu. Ini tahapan umumnya. Nah, sekarang kita lihat dulu persyaratan PPMSE. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki PPMSE, merupakan PPMSE, mau mendaftar, ini adalah beberapa persyaratan
yang harus dimiliki. Yang pertama ada NIB, kemudian dari PSE, SIUP MSE, NPWP, memiliki website ya yang sudah beroperasi. Jadi jangan daftar dulu baru buat website, itu nanti akan ditolak. Tapi memiliki website dulu yang sudah beroperasi, sudah memiliki user, sudah pernah transaksi di situ, dan itu berdaftar. Terus ada pedagang atau mitra UMK ya, kalau Bapak Ibu merupakan marketplace. Kemudian kewajibannya nanti setelah menjadi mitra toko daring, ini beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan pedagang. Nah, kalau Bapak Ibu PPMSI merupakan marketplace, jadi harus bertanggung jawab ya bahwa user yang jual itu untuk UMK gitu. Kemudian memastikan pemenuhan persyaratan barang jasa, memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE. Jadi kalau misalnya ada pesanan ya harus diselesaikan gitu ya, selesaikan atau sampai batal prosesnya, yang penting transaksinya selesai. Kemudian mengenakan sanksi kepada pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing kalau marketplace. Jadi kalau misalnya ada laporan pedagang yang bukan prestasi gitu ya, itu harus ditindaklanjut sesuai sanksi yang ada di masing-masing PPMS. Kemudian mengembangkan sistem PPMS sesuai dengan kebutuhan toko daring. Nah, ini penting karena sesuai terkait dengan poin terakhir, melakukan integrasi. Jadi nanti kita akan melakukan integrasi sistem PPMS dan toko daring ya. Integrasi itu ada pertukaran data transaksi, ada SSO login. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah gambaran form pendaftaran. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari PPMSE mau bergabung gitu ya, itu tinggal kunjungi saja tokodaring.lkpp.go.id. Nah, di situ ada tombol atau menu untuk melakukan pendaftaran. Nanti akan diarahkan ke halaman ini. Di sini ada dibagi dua, sektor publik sama sektor private. Kalau sektor publik itu berarti marketplace buatan pemerintah. Nah, kalau Bapak Ibu di sini dari sektor private atau swasta, itu pilihnya yang sektor private. Di sini juga tertera syaratnya ya, beda ya. Kalau publik hanya dari PSC saja, kalau yang private itu butuh NIB, dari PSC dan seterusnya. Nanti klik saja daftar, nanti diisi formulirnya, nanti akan dapat info untuk selanjutnya bagaimana. Oke, sekarang ke pedagang. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang PPMSE, marketplace retail daring, nah sekarang bagaimana caranya pedagang untuk daftar gitu ya. Nah, kalau kita lihat dulu nih definisi regulasinya di PP 80 2019. Pedagang merupakan pelaku usaha yang melakukan PMSE, baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PMSE atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Nah, jadi pedagang itu atau merchant ya, kalau mau bergabung dengan toko daring itu tidak ke LKPP, namun ke masing-masing mitra toko daring yang tadi sudah terpampang logo-logonya di depan ya. Kalau di sini contohnya ada Grab, Gojek, Blibli dan seterusnya gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu merupakan pedagang, merchant mau gabung ke toko daring, nah itu langsung aja daftar ke masing-masing marketplace. Di situ ada alurnya masing-masing, nanti diikuti saja. Nah, nanti secara otomatis marketplace tersebut akan melakukan kurasi apakah Bapak Ibu ini cocok masuk kriteria toko daring, menjadi merchant toko daring atau enggak. Nah, kalau cocok nanti masih otomatis muncul nih di pemerintah. Kalau tadi PPMSI ada syaratnya, pedagang juga ada syaratnya. Syaratnya ini umum sekali ya, seperti memiliki izin usaha, kemudian kartu identitas, NPWP, dan memiliki rekening bank. Ini syarat-syarat yang umum, yang dimana kalau Bapak Ibu daftar ke marketplace pasti juga ada syarat seperti ini. Gitu.
Kemudian kewajiban dari pedagang, yang pertama menyediakan barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs PPMSE. Jadi tidak boleh ya kalau di websitenya itu misalnya sepatu kulit warna coklat gitu, tapi yang dikirimkan warnanya bukan coklat tapi warna merah. Tidak boleh. Kemudian menjamin pemenuhan persyaratan barang jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundangan. Nomor 3, menjamin keaslian barang jasa. Dan nomor 4, menindaklanjuti pesanan atas pembelian PPMSE. Ini syarat atau kewajiban umum gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu selaku merchant ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara alurnya masing-masing ya, karena masing-masing PPMSE itu berbeda alurnya, itu bisa langsung saja mengunjungi tokodaring.lkpp.go.id. Kalau scroll ke bawah di situ ada panduan nih, onboarding merchant seperti ini. Nah, di sini diklik saja lihat panduannya. Nanti akan muncul nih beberapa daftar PPMSE dan petunjuk-petunjuknya. Oke, kita singkat saja. Ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP. Karena masih banyak waktu, kita akan demo aplikasi Bela Pengadaan atau toko daring ya. Oke. Saya stop dulu share-nya. Kemudian saya share screen. Nah, jadi saya akan demo aplikasi toko daring, tapi ini untuk pengguna pemerintah ya. Atau saya mau ke yang umumnya dulu. Tokodaring.lkpp.go.id. Oke, tadi seperti saya sampaikan, kalau mau lihat info lebih lengkapnya ya, itu di tokodaring.lkpp.go.id. Di sini ada overview transaksi, kemudian ada sebaran transaksi. Ini mitra-mitranya tadi. Ada banyak ya, lebih banyak dari yang saya tampilkan tadi. Kemudian di sini ada tata cara onboarding merchant-nya. Kalau Bapak Ibu selaku merchant. Kalau misal Bapak Ibu selaku PPMSE, ini di sini ada registrasi mitra toko daring. Ini diklik saja, nanti akan muncul form seperti tadi. Sektor private, klik daftar. Nah, ini diisi saja formulirnya, nama perusahaan, nomor telepon, kemudian klasifikasi, mau ikut komunitas apa saja, dicentang saja, dan seterusnya. Nanti klik selanjutnya dan diminta untuk mengupload surat pernyataan. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tiket number atau seperti Bapak Ibu pesan kereta begitu ya, itu dapat nomor. Nanti kalau daftar di sini juga dapat nomor. Nanti kalau mau cek statusnya, silahkan di sini menu cek status registrasi, inputkan saja nomornya di sini. Nanti akan keluar, oh statusnya masih proses, oh statusnya berhasil atau ditolak, kenapa ditolak gitu ya. Kemudian saya sekarang mau demonstrasikan dulu bagaimana cara pejabat pengadaan. Ini saya demonstrasi sebagai user pemerintah ya. Jadi kalau kita mau masuk ke toko daring, pertama itu kita harus login ke SPSE. Kalau di sini saya loginnya ke LPSE LKPP. Saya login sebagai PP. Oke. Kemudian misal masukkan captcha. Nah, setelah login nanti kita masuk ke aplikasi procurement lainnya. Di situ ada toko daring. Masuk ya, klik production. Nanti akan diarahkan ke sini. Ini adalah portal toko daring. Karena saya sudah terregistrasi, saya langsung masuk sini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baru pertama kali akses, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman profil. Nah, halaman profil ini harus diisi. Jadi Bapak Ibu isi email sama isi nomor teleponnya. Kemudian isi KLPD sama satkernya. Nanti klik simpan ya. Kalau misal Bapak Ibu gagal melakukan simpan, berarti email atau nomor teleponnya sudah pernah digunakan di akun lain. Biasanya kalau Bapak Ibu punya beberapa akun ya,
karena ditugaskan di beberapa satker misalnya, itu sering terjadi masalah seperti itu. Nanti ada notifikasinya, email atau nomor telepon yang duplikat gitu ya. Kalau duplikat berarti harus ganti nomor teleponnya atau emailnya. Oke, setelah klik simpan, misalnya berhasil ya, nanti akan dikirimkan email verifikasi ke email yang tertulis di sini. Dibuka saja emailnya, nanti ada email dari LKPP, diklik link verifikasinya, nanti sampai profilnya terverifikasi. Kalau profilnya sudah terverifikasi hijau seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa transaksi di toko daring. Nah, misalnya ini kita masuk ke kanal bela pengadaan ya. Di sini ada notifikasi ya, jangan lupa dibaca. Di kanal bela pengadaan memiliki batasan transaksi 200 juta. Transaksi maksimal 50 juta dilakukan dengan pembelian langsung. Transaksi di atas 50 juta sampai dengan 200 juta dilakukan dengan negosiasi. Jadi jangan lupa ya, seperti tadi ada metode pembeliannya. Kalau di atas, kalau sampai 50 bisa langsung beli, tapi kalau 50 sampai 200 nego gitu ya. Nah, kalau sudah paham tentang info ini, kita klik menuju bela pengadaan. Nanti akan diarahkan seperti ini. Ini halamannya. Terlihat kategori atau komoditas-komoditas yang saat ini ada itu 13 seperti tadi di slide. Misalnya kita mau beli makanan, begitu ya. Sebentar. Nah, misalnya beli makanan, nanti muncul GrabFood. Nanti klik GrabFood, nanti akan langsung diarahkan ke sini. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak perlu mengisi formulir registrasi lagi atau formulir login? Karena LKPP sudah melakukan integrasi sistem dengan masing-masing PPMC ya. Kalau dalam hal ini dengan Grab. Jadi data Bapak Ibu tadi, nomor telepon, email itu sudah didaftarkan ke Grab gitu ya. Jadi kalau buka itu langsung terbuka seperti ini. Oke, jadi kalau pertama kali buka pastikan di sini deliver to-nya ke lokasi Bapak Ibu. Kalau saya di LKPP, nanti akan secara otomatis memunculkan merchant yang ada di sekitar LKPP. Ini sama seperti kita pesan pada umumnya. Misalnya saya mau beli ayam kremes gitu ya. Kita klik saja ayam kremes. Nah, muncullah menu-menunya. Kita misal mau beli ayam single kremes plus nasi, nanti kita klik plus, lalu ada pilihan menu biasa, sambal terasi misalnya, lalu add to basket. Setelah add to basket, nanti secara otomatis di keranjang belanjanya ini akan muncul yang tadi kita beli. Kemudian kita klik review order kalau kita mau check out. Oke, nah ini adalah halaman checkoutnya. Pastikan sudah betul, mulai dari titiknya, alamatnya. Kemudian kalau ada not ke driver, kemudian di sini ada metode pembayaran. Nah, di sini kalau Grab memiliki pilihan profil ya, karena nomor HP Bapak Ibu yang digunakan untuk login ke Grab, pasti Bapak Ibu juga pakai untuk belanja secara personal gitu ya. Jadi jangan lupa kalau pakai toko daring, pilihlah profil instansi. Kalau saya LKPP, maka muncul LKPP. Kalau Bapak Ibu nanti muncul nama instansinya. Kayak misal pilih LKPP, nah nanti tinggal pilih mau metode pembayaran apa. Ada cash, ada e-money, OVO ya kalau mau pakai OVO, atau kartu kredit. Nah di sini kalau instansinya sudah meregistrasikan kartu kredit pemerintah, muncul nih di sini kartu kreditnya. Jadi tinggal dipakai saja. Atau kalau misal belum pakai kartu kredit pemerintah, nanti bisa juga pakai namanya metode debit note kalau dari Grab. Jadi beberapa mitra toko daring kami itu sudah menyediakan metode pembayaran pay letter ya kalau kita secara umum.
Jadi nanti instansi pemerintah tinggal pesan saja, akan ditangani dulu oleh mitra toko daring kami dengan pay letter itu. Nanti ada temponya misalnya 30 hari. Jadi 30 hari kemudian bendaharanya akan ditagih. Oh, selama 30 hari ada pesanan ABCD oleh si A, si B, si C gitu ya. Ketahuan semua. Nah, nanti bendaharanya tinggal membayar di termin 30 hari tadi. Nah, lamanya termin ini biasanya sesuai kesepakatan ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 30 hari, tergantung nanti marketplace-nya. Nah, hal ini dilakukan ya, inovasi ini dilakukan karena melihat di beberapa daerah itu tidak memegang uang persediaan gitu misalnya, jadi tidak bisa beli dulu atau tidak ada kartu kredit pemerintahnya gitu ya. Jadi sambil pertanggungjawabannya berjalan, dibayarkan dulu oleh mitra toko daring, nanti pertanggungjawabannya sudah cair, itu bisa ditransferkan ke mitra toko daring gitu. Dan ini kalau sudah selesai misal kartu kredit, tinggal klik saja place order. Nanti di situ akan pesan drivernya dan sebagainya itu seperti di aplikasi. Itu kalau dari Grab ya. Nah, nanti banyak pertanyaan muncul misalnya bagaimana proses pertanggungjawabannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu selaku pejabat pengadaan sudah pesan, di sini nanti akan dapat nota gitu ya, dapat bukti pemesanan. Bisa Bapak Ibu screenshot di sini ataupun nanti di emailnya akan dikirimkan oleh masing-masing mitra PPWC. Itulah yang digunakan untuk pertanggungjawaban ke bagian keuangan gitu. Kemudian nanti transaksinya bagaimana? Nah, seluruh transaksi nanti akan tercatat nih di sini. Ini ada riwayat transaksi ya kalau di menu profil ini. Nah, ini ketahuan nih, saya beli apa saja, itu dari mana gitu ya. Di sini ketahuan semua. Nah, ini contohnya saya beli nasi dos dari marketplace Baju Bodo. Itu harganya 33.000, tanggalnya 29 Juni misalnya gitu. Nah, itu semua tercatat transaksinya, dan di bagian luarnya, di bagian publik di toko daring.kpp.go.id pun terlihat, oh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sudah belanja 26 miliar misalnya gitu. Atau kalau kita lihat berdasarkan provinsi, oh ternyata Provinsi Bali sudah belanja 35 miliar gitu. Dan seterusnya, nanti tercatat semua di sini secara real time. Gitu ya. Nah, mungkin singkat saja dari saya terkait pengenalan toko daring dan demonya serta cara berdaftarnya kalau Bapak Ibu selaku PPMC dan merchant. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.